Halo, nah kebetulan saya lagi dapat proyek pemasangan CCTV dari pelanggan yang ada di luar pulau, ya, di Kendari, Sulawesi Tenggara. CCTV-nya pakai IP kamera, IP kameranya SVIS, ada SVIS C6JN, ada 8 unit, terus SVIS C3W 1 unit untuk outdoor, dan SVIS C3N 1 unit. Langkah-langkahnya, jadi kameranya ini saya setting di Sumbawa. Nanti setelah kita tambahkan ke NVR, habis itu semuanya saya bakal kirim ke Kendari. Langkah-langkah yang bisa diikuti ya seperti saya. Yang pertama, kita tambahkan dulu satu-satu kameranya ke aplikasi eSetViz. Nah, saya suruh orangnya yang buat akun SVIS dengan password standar aja dulu, ya. Nanti saya minta loginnya. Setelah itu saya tambahkan semua satu-satu seperti gini. Nah, ini jadi semua kamera kita tambahkan satu-satu. Nah, setelah itu yang paling penting itu IP dari masing-masing kamera kita harus buat dia statik. Karena NVR ini kan di tag kamera itu berdasarkan alamat IP-nya. Nah, kalau IP kamera itu IP-nya berubah-berubah, dia bisa hilang dari NVR gitu. Nah, kita harus tambahkan lagi dia manual. Nah, kalau kita setup alamat IP dari masing-masing kamera itu kita buat statik, jadi dia NVR bakal detect alamat IP yang sudah kita set, dan itu dia tidak bakal berubah walaupun misalnya modemnya restart atau kameranya nge-restart, gitu dia tidak bakal berubah dan kamera bakal tetap tampil di NVR. Kalau untuk cara setting kamera ke handphone, ya, untuk tambahkan kamera-kamera ini ke aplikasi, jadi itu sudah ada di video-video saya sebelumnya. Silahkan dicari cara setting IP kamera SVIS, itu bakal muncul banyak video saya. Nah, oh ya, dia nanti di sana semua kamera bakal connect lewat WiFi. Wireless router yang saya sarankan untuk indoor ini bisa kita pakai wireless router Totolink. Ya, Totolink ini bisa kita pakai. Dia kemampuan transfer bandwidth-nya besar, juga dia antenanya panjang, jadi bisa menebalkan bandwidth dengan lebih kuat, ya. Kita sarankan pakai ini, ya. Bisa juga pakai yang lain-lainnya sih, misalnya kita kalau mau lebih banyak kamera lagi atau kemampuan transfer bandwidth lebih besar lagi, bisa pakai misalnya mereknya Ubiquiti. Cuman ini kan harganya lebih murah, terjangkau. Untuk indoor ini saya sudah pakai di beberapa tempat yang tipe ini, dia cukup bagus gitu ya. Wireless router ini juga saya setup sesuai namanya dengan yang ada di Kendari sana, nama dan password. Karena nama dan password itu tidak boleh berubah kalau kita setting kamera lewat WiFi, ya. Kalau berubah, ya kita harus setting ulang lagi, kayak gitu caranya. Tentunya kan bakal repot. Kalau satu kamera sih oke lah, kalau banyak kamera ya pastinya ribet gitu. Makanya itu yang perlu kita wanti-wanti. Jadi nama dan password WiFi tidak boleh berubah, dan nama WiFi tidak boleh disembunyikan, karena kamera tidak bisa menambahkan alamat WiFi secara manual, ya. Itu yang perlu jadi catatan. Nah, sekarang setelah kamera-kamera ini kita tambahkan ke handphone, ya, saya buat catatan kayak gini. Nah, saya tulis alamat IP satu-satu yang saya mau kasih ke masing-masing kamera, ya. Ada mulai dari 101, 102, 103 sampai jumlah kameranya berapa. Jadi dosnya kamera juga nanti bakal saya tempel seperti gini, ya, untuk nandain kamera ini IP-nya 101, IP kamera ini IP-nya 102, kayak gitu. Jadi kita masangnya misalnya mau urut dari depan, dari pintu depan sampai ke belakang rumah, itu lebih enak nanti di tampilan di NVR-nya. Waktu kita milih kameranya itu bakal lebih gampang nantinya. Nah, itu tujuannya kita kasih penomoran IP seperti gini, dan kita juga buat IP kamera itu kita buat statik, ya. Kita lanjut dengan yang nomor IP 106, ya. Saya bakal buat IP-nya, ya. Pertama kita tambahkan dia ke aplikasi. Caranya bisa dilihat di video saya yang sebelumnya, ya. Nanti saya bakal tunjukkan cara kita buat IP-nya jadi statik seperti apa. Untuk kamu yang barusan ketemu dengan channel saya, silahkan klik tombol subscribe dan juga bunyikan tombol lonceng, supaya kalau ada video terbaru kamu bakal dapat notifikasi dari saya.
Kalau sudah, nanti kita langsung mulai bagaimana caranya alamat IP dari kamera SVIS ini menjadi statik. Ini kameranya kita tambahkan dulu. Oke. Sambil nunggu kameranya on, kita download dulu aplikasi namanya SADP Tool. SADP Tool kita bisa cari tools ya. Nah, ini for desktop Windows, kita download aja SADP Tool, agree with system, habis gitu. Nah, ini dia, kita download ya. Kebetulan saya sudah install, jadi saya langsung buka aja ya. Saya sudah punya SADP Toolnya. Oke. Ya, saya buka. Nah, SADP Tool ini bakal detect kamera-kamera semua yang ada dalam jaringan kita. Jadi kamera SVIS Vision dia bakal detect yang dari 101, 102, 103, 104, 105 itu sudah saya tambahkan bertahap data dia. Dan jenis kameranya di sini ada jenis kameranya C6N. Nah, ini kamera ada juga SVIS C1C ya. Ini ada DVR Hikvision yang connect juga ke jaringan yang sama. Jadi pastikan komputer kita connect ke jaringan yang sama, terus kamera dan semuanya mau kita tambahkan connect ke jaringan yang sama. Handphone juga untuk nambahkan kamera juga connect ke jaringan yang sama, wifi yang sama dengan kamera. Ini kita langsung tambahkan ya, scan barcode. Oke. Device power on, yes, next. Kita terus next. Nah, ini tentang passwordnya, langsung next. Ya, kita nunggu dia sampai kamera ini, yang ini connect ke jaringan. Nah, nanti kita lihat bakal muncul dia di SADP Tool yang di sini bakal muncul kamera C6CN baru. Ya, connecting to Wi-Fi. Please wait. Nah, di sini sudah muncul. Ini ada inactive ya, masih belum aktif dia. IP-nya dapat 192.168.1.95. Nah, dia sudah registration successful. Kita pencet refresh ya. Sini dia, sebentar lagi dia connect ke jaringan. Ini di handphone masih kita lihat configuration complete. Nah, welcome to EasyViz. Oke, nah itu dia sudah ketambah. View device ya. Oke, ini skip trial aja. Sentang. Nah, kameranya dia ini dia. Ini karena kamera ini mau diakses dari lebih dari satu handphone, supaya tidak ribet-ribet, saya sarankan image encryption-nya kita nonaktifkan aja. Ini image encryption nonaktifkan. If the security level of videos and picture will be decreased, artinya keamanannya bakal kurang ya, tidak apa-apa lah. Oke, nah ya. Biasanya untuk pertama kali image encryption kita nonaktifkan, dia bakal ngirim SMS ke nomor handphone terdaftar, dan itu ada nanti kode yang perlu kita masukkan di dalam handphone sini. Itu dia. Nah, setelah dia tambah, nanti kita kembali lagi ke SADP Tool. SADP Tool yang tadi IP-nya dia 1.95 ya, kayak gini. Kita centang, terus buka di samping kanan sini. Nah, ini enable DHCP kita matikan, hilangin. Terus yang 95 ini kita rubah jadi 106 ya. Nah, ini diminta, yang lainnya kita biarin aja seperti gini. Terus diminta admin password. Admin password itu kita bisa lihat di bawahnya kamera ini ada kode verifikasi di sini. Atau kita bisa lihat dari aplikasi juga di sini. Tekan tombol gerigi atas, terus ada paling bawah ada about. Nah, di sini ada device QR code ya, kita pencet aja di sini. Nah, ini ada verification code-nya di bawah sini, kita isikan. Modify. Oke, parameter modification complete. Jadi dia sudah sukses. Ya, kita lihat IP-nya berubah, yang tadi 95 jadi 106. Ini dia. Nah, jadi sudah urut semua ya. 101, 102, 103, 104, 105, 106. Jadi kita tambahkan satu-satu kameranya seperti gitu, supaya dia nanti gampang kita tambahkan ke NVR ya. Setelah itu kita langsung menuju ke DVR untuk tambahkan kameranya. Untuk kita tambahkan kamera seperti gini ya, kita masuk ke menu kamera.
Ini kebetulan saya pakai DVR yang seri DS7216 Haki HI Main K1/E ya. Ini sudah ada beberapa kamera, 6 kamera yang saya tambahkan. Sekarang mau nambahkan yang lain lagi. Tekan di sini. Nah, ini DVR ini dia bisa untuk kamera analog dan juga kamera IP. Jadi ini semua saya pindahkan ke IP semua. IP kamera dia bisa nampung sampai maksimal 18 kamera. VR ini bisa kita bilang DVR hybrid, jadi bisa kamera analog, bisa juga kamera IP. Setelah kita rubah ke IP semua, misalnya kita mau 10 IP kamera terus sisanya analog bisa, atau sebaliknya juga bisa. Untuk nambahkan IP kameranya, jadi kita masuk di sini custom add nih. Di sini ada muncul ada 4 kamera yang belum ditambahkan. Nah, ini satu yang IP-nya 1.77, ini kamera saya. Ini yang belum ditambahkan 107. Kita bakal nambahkan berikutnya, masuk di custom add 107. Nah, untuk passwordnya itu kita isikan verification code yang ada di bawah kamera. Oke. Nah, ini kita tambahkan, yes. Connecting, ya, dia sudah berhasil muncul. Kita lihat ada 7 kamera muncul di sini ya. Ini kalau kita mau geser-geser dia, PT set control bisa. Klik. Nah, seperti gitu ya. Untuk nambahkan kamera yang berikutnya juga sama caranya. Di kamera kita custom add. Nah, ini 108. Nah, ya, kita isi di add. Connecting. Oke. Nah, lagi satu kameranya kita tambahkan custom add yang 109. Oke. Nah, jadi sudah ditambahkan semua 9 kamera. Kita lihat tampilannya, ya seperti gini. Semua kamera sudah on. Nggak ada jeda juga untuk gerakannya. Ini saya coba angkat tangan. Oke ya. Nah, koneksinya 9 kamera masih cukup stabil ya untuk pakai IP kamera SVIS ini, dan juga Totolink wireless router sama DVR hybrid 7216 Haki HI.